Kalian pernah nggak sih lihat orang terus mikir, wah, ini orang bener-bener kayak karakter utama di filmnya sendiri. Nah, hari ini kita bakal bedah nih, apa itu main character energy. Dan studi kasus kita, nggak ada yang lebih pas dari Dr. Tirta. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin seseorang tuh punya aura kayak gitu? Kayak energi karakter utama. Resepnya apa? Yuk kita cari tahu bareng-bareng dengan ngelihat perjalanannya Dr. Tirta yang, wah, penuh drama. Coba dilihat kontrasnya. Gila kan? Dari yang rambutnya ijo ngejreng ala Joker, sampai sekarang mukanya ada di billboard iklan sampo. Gimana ceritanya bisa berubah sejauh ini? Nah, perjalanan inilah yang mau kita kulik lebih dalam. Tiap superhero kan punya kostum ya. Nah, tiap karakter utama juga punya penampilan khasnya sendiri. Buat Dr. Tirta, kostumnya itu ya rentetan gaya rambutnya yang super ekstrim. Dan ya seringnya sih ujung-ujungnya nyesel. Perjalanan rambutnya ini kayak babak dalam sebuah cerita. Mulai dari malet ala Jepang di tahun 2017, terus puncaknya pas rambut hijau ala Joker di 2019. Nah setelah itu, masuklah babak penebusan. Dia coba gondrongin rambut buat benerin kerusakannya, sampai akhirnya babat abis botak total setelah umroh. Bener-bener tiap gaya rambut itu satu chapter baru. Dia sendiri ngaku, jujur nyesal. Tapi, dengar dulu, ini bukan nyesal karena gayanya norak atau gimana. Penyesalannya tuh jauh lebih dalam, lebih teknis, dan lebih menyakitkan. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Proses bleaching buat rambut hijaunya itu bener-bener ngancurin rambut dia. Jadi ini bukan lagi soal selera, tapi soal kerusakan fisik yang parah banget. Sampai dia harus botakin kepala 2 kali biar bisa mulai dari nol lagi. Ironisnya, justru dari titik terendah inilah lahir seorang ahli rambut. Oke, kostumnya udah kita bahas. Sekarang mari kita masuk ke kelemahan karakternya. Karena ya namanya juga protagonis yang menarik, pasti ada sisi gelapnya dong. Dan buat Dr. Tirta, sisi itu adalah kepribadiannya yang super ceplas-ceplos tanpa filter. Angka ini udah cukup ngejelasin semuanya ya kan? Bayangin, ngeblok lebih dari 8.000 orang. Tujuannya? Biar dunianya bersih dari yang toksik. Dan tebak, sebagian besar siapa? Fans klub bola lawan setelah tim favoritnya kalah. Ini bukan bersih-bersih biasa, ini sih namanya pendekatan bumi hangus. Dan marahnya ini bukan cuma di dunia maya loh. Dia pernah cerita, waktu kuliah dulu, saking nggak bisa ngontrol emosi, dia pernah mukul punggung temennya pakai keyboard, cuma gara-gara kalah main Dota. Ini bukan cuma emosi sesaat, ini kelemahan karakter yang nyata di masa lalunya. Nah, dari semua keributan online dan masalah amarah tadi, kita pindah ke plot twist terbesar dalam cerita hidupnya, realita pekerjaannya sebagai seorang dokter, di mana taruhannya itu nyawa. Coba deh bayangin, kalian lagi jadi dokter jaga di puskesmas yang lokasinya agak terpencil. Terus malam-malam ada pasien datang dengan kondisi yang bakal mengubah cara pandang kalian soal pekerjaan ini selamanya. Dan ini dia puncaknya, ada batu nancap di kepala pasien. Tapi pasiennya nolak buat dirujuk ke rumah sakit. Ini dilema yang gila banget kan? Secara etis dan medis, keputusan cepat saat itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Jadi intinya tuh di sini. Di balik semua kontroversinya di media sosial, ada seorang dokter yang pernah dihadapkan sama keputusan hidup mati kayak gini. Pengalaman ngadapin trauma, ngelihat 17 pasien meninggal, mungkin itu yang ngebentuk dia jadi orang yang to the point dan gak suka basa-basi. Karakternya itu ditempa oleh situasi yang ekstrim. Nah, ini bagian favorit saya. Gimana caranya dia mengubah energi obsesifnya jadi sebuah keahlian baru? Perjalanan dia ngerawat rambut ini kayak fase power up di game gitu. Dia mengubah kelemahannya jadi kekuatan terbesarnya. Dia nggak cuma sembuh, tapi dia jadi terobsesi buat jadi ahli. Dia belajar langsung dari dokter kulit soal cara keramas yang benar. Bukan digaruk kenceng-kenceng, tapi dipijat lembut. Ini simbol yang pas banget buat transformasinya dari perusak rambut jadi penyelamat rambut. Dia bahkan belajar lebih dalam lagi, sampai ke sisi ilmiahnya. Nyampe belajar bahan-bahan kimia kayak SLS. Jadi dia nggak cuma benerin rambutnya, tapi dia paham akar masalahnya. Nah ini nih ciri khas karakter utama, ngubah masalah jadi keahlian. Dengan pengetahuannya yang baru, dia jadi sering juga ngebantah mitos-mitos soal rambut. Misalnya nih, kenapa nggak boleh tidur pas rambut masih basah? Itu bukan omong kosong orang tua loh, ternyata emang beneran bisa jadi sarang jamur. Ini bukan lagi opini, tapi wawasan yang berdasarkan sains yang dia bagiin ke banyak orang. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari semua cerita ini? Yuk, kita rangkum perjalanan Dr. Tirta dan balik lagi ke tema utama kita, energi karakter utama. Jadi, ini dia nih resep energi karakter utama ala Dr. Tirta.
Pertama, berani ambil pilihan yang beda. Kedua, akuin aja kekurangan masa lalu kita. Ketiga, ubah kesalahan jadi kekuatan. Dan yang terakhir, jangan takut sama kontradiksi dalam diri kita. Justru itu yang bikin sebuah karakter jadi terasa nyata dan hidup. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin pertanyaan ini buat kalian. Kalau terinspirasi dari Dr. Tirta, kira-kira pilihan berani apa sih yang bakal jadi titik awal dari chapter baru di cerita hidup kalian?